Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 2, untuk pelajaran kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 11, yaitu dengan judul Ayo Kita Sholat. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ya, sholat itu apa dan untuk apa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari agar lebih tahu sholat itu apa sih, dan bagaimana sholat yang benar, bacaannya, gerakannya ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nanti kita akan menjadi bagus dalam sholat. Sholat adalah bentuk bersyukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, syukur itu artinya terima kasih. Berarti kalau kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah, karena kita sebagai makhluknya ya, sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kewajiban kita ya mengingat Allah selalu. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Nah, sesuai tadi bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Anak-anak kan sudah tahu ya, kalau dalam satu hari satu malam sholat wajib ada 5 kali. Subuh berarti waktunya kalau sekarang ya kurang lebih jam 4:30 ya, atau jam 4:24. Kemudian nanti siangnya zuhur sekitar jam 12 kurang itu sudah azan zuhur ya, waktu zuhur. Kemudian asar kurang lebih jam 3. Kemudian nanti ada maghrib yang sekarang sekitar jam 5:30 lebih 10 menit. Atau nanti selanjutnya adalah isya, yaitu waktunya kurang lebih jam 7. Karena ini Ramadan, biasanya setelah isya di musola, di masjid dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Dan yang selanjutnya adalah bacaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala. Agar sholat kita benar, maka kita harus hafal bacaan-bacaannya. Nah, kemudian bagaimana bacaan sholat itu? Nah, mari kita pelajari
hal-hal berkaitan dengan bacaan sholat. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa sih? Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram ya. Gerakan awal pada sholat itu mengangkat kedua tangan dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucap Allah itu dalam hati kita niat ingsun sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Hu Akbar itu ya. Sambil lisan kita mengucap Allah, hati kita berniat. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Zuhur ya niatnya yang jelas, niat sholat zuhur. Asar ya niatnya sholat asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh, atau sholat yang lain, sholat tarawih, sholat witir. Maka niatnya harus dijelaskan, diucapkan sholat apa itu ya, begitu ya. Jangan kemudian saya niat sholat karena Allah, jangan hanya begitu, tapi dijelaskan dalam niat sholat zuhur 4 rakaat. Nah, itu ada keterangan itunya ya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri atau sebagai imam atau sebagai makmum. Kalau sendiri ya beralih sholat zuhur ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri. Kalau menjadi imam, adaannya tinggal diganti imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, tinggal diganti imaman tadi menjadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, kita lihat contoh niat dalam bahasa Arab biar lebih jelas ini ya. Nah, ini ada niatnya nih. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan. Nah, ini kalau hanya adaan terus langsung lillahi ta'ala berarti menjadi sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri adalah usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, nah berarti usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Atau juga cukup dalam hati ketika tadi ya, berbarengan dengan membaca takbiratul ihram Allahu Akbar itu ya. Dan yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan dengan mengucap lafal Allahu Akbar. Jika laki-laki, maka mengangkat kedua tangannya sampai dengan tingginya ya setara dengan telinga kita. Jika perempuan setara dengan pundak atau dada. Nah, jadi berbeda ya. Dan ingat yang perlu kita ketahui, kita pahami bahwa ketika takbiratul ihram itu telapak tangan kita menghadap ke depan. Ya, bukan menghadap ke telinga kita. Jadi telapak kita itu dua-duanya menghadap ke depan. Allahu Akbar itu. Nah, itu ya. Sementara sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sholat ya. Selanjutnya akan kita sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mumpung ini bulan Ramadan, maka gunakanlah kesempatan bulan suci ini dengan baik.
Karena kalau orang sholat, orang sedekah, orang tadarus, orang berbuat baik di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, jadi kesempatan ini bulan suci Ramadan kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Membantu orang tua di rumah itu juga termasuk ibadah. Sholatnya jangan ketinggalan, ngajinya ya. Kalau belum Al-Quran, ya ngaji, yang penting ngaji. Ngaji Iqra, belajar di rumah atau di musola, di masjid, di tempat ngaji dengan ustadz, dengan kakak, dengan ayah, ibu ya. Yang penting belajar mengaji. Begitu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.